Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video dari part 12 sebelumnya. Terakhir tadi kita sudah membagi file login.html menjadi 3 file, outheader.php, login.php, dan outfooter.php. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perubahan di beberapa bagian di script tersebut. Yang pertama di outheader.php. Nah, di sini pertama ada perubahan bagian title. Bagian title sini kita sesuaikan, di sini ada variabel judul. Fungsinya adalah ketika nanti yang di dalam title itu kan nanti akan muncul di title bar ya, title bar di sebelah sini. Nah, jika kita menggunakan variabel, maka nanti akan bisa disesuaikan di masing-masing halamannya. Jadi akan lebih fleksibel gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan perubahan di pemanggilan file CSS-nya. Jadi karena kita sudah menggunakan kode igniter, maka di sini kita pemanggilannya menggunakan base URL di coding untuk linknya. Jadi tambahkan di link have-nya. Di sini ditambahkan php echo base URL assets, karena tadi kita menyimpan ini di folder asset ya, jadi kita tambahkan asset slash, baru nanti otomatis tadi ada pemanggilan file CSS nya. Kemudian di sini juga tambahkan, jadi untuk link pasti harus ditambahkan base URL seperti ini, dan disesuaikan folder filenya ada di mana. Di sini ada di folder asset. Nah, ini kita sudah punya outheader. Selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian untuk script login.php. Dibuka script login.php-nya. Di sini pengaturannya kita tinggal sesuaikan aja. Welcome back misalkan di ketik halaman login. Nah, lalu tadi formnya kan bentuknya seperti ini ya. Nanti ada yang akan saya hapus, misalkan login with Facebook dan login with Google akan saya hapus, dan remember me. Nah, di sini tergabung di dalam form, tag form ini ya. Jadi untuk memudahkan saya hapus semuanya, dari mulai form ini sampai tutupnya kita hapus. Lalu di sini saya sisipkan script baru. Ada untuk menampilkan pesan berupa flash data session untuk menampilkan pesan. Kemudian di dalam formnya nanti di sini ada input text untuk email, ditambah ada form errornya yang seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, form validation. Lalu ada input type untuk password, kemudian ada tombol untuk loginnya, tombol submit. Nah, nanti mungkin ini belum terlalu terlihat, kita edit dulu. Lalu untuk forget password ya, bahasa Indonesianya lupa password. Ya, seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya di outfooter, di sini kita menambahkan untuk base URL seperti yang di header tadi. Ini kita copy php echo base URL asset, kita copy di ini sebelum vendor, kita copy, kita paste di sini JavaScript. Lalu di sini ada tambahan script JavaScript untuk peringatan ya. Jadi kita kopikan saja di bawah di sini. Nah, tapi hati-hati dalam mengcopy script dari modul, karena biasanya bisa dilihat tampilan scriptnya seperti ini. Nanti ketika di copy itu biasanya lebih berantakan dan takut berpengaruh, jadi lebih baik dicek satu persatu, jangan langsung di copy paste semuanya tuh. Nah, out folder sudah. Selanjutnya kita membuat controller autentifikasi. Jadi buat file baru silakan diketik. Sekali lagi lebih baik diketik ya, jangan di copy paste semuanya. Lalu kita buat controllernya, autentifikasi.
Nah, scriptnya kurang lebih seperti ini, cukup panjang ya. Kita save di folder controller, aplikasi pustaka booking, application, controller, lalu autentifikasi.php. Ikuti di modul ya, sudah ada keterangannya. Autentifikasi.php simpan di folder application controllers. Nah, selanjutnya kita coba dulu di browser localhost pustaka booking. Oh ya, nah sebelumnya di config, folder config, lalu config.php. Di roots.php ya, silakan dibuka roots.php, lalu default controllernya dari welcome kita ganti autentifikasi, supaya nanti ketika kita memasukkan di address barnya localhost /pustaka booking, nanti harusnya tampil langsung yang autentifikasi ya. Ini karena controllernya kita sudah memanggil default controllernya autentifikasi di routes.php. Nah, di autentifikasi inilah nanti akan menampilkan halaman login, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada gambar, misalkan kita ingin hapus gambarnya, ini bisa dihapus di div class bagian login image, tinggal dihapus. Lalu nanti ada penyesuaian ukuran di calls-nya. Di sini ada kode call XL, call LG, call MD. Ini adalah kode untuk ukuran di Bootstrap ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi gambar tadi akan hilang. Nah, di controller autentifikasi sendiri ini adalah fungsinya untuk mengecek hak akses gitu ya dari adminnya. Jadi di sini ada beberapa if. Yang pertama, misalkan jika statusnya sudah login, maka akan langsung tampil controller user yang nanti masuk ke halaman adminnya setelah login gitu. Lalu ada form validation untuk validasi inputan email dan password yang seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai form validation. Lalu di sini jika form validationnya tidak terpenuhi, maka akan tampil ulang halaman loginnya ini. Nah, akan tampil seperti ini, misalkan kosong, akan tampil seperti ini. Nah, tapi jika validasinya sudah valid, maka akan menjalankan fungsi underscore login, fungsi login. Nah, inilah fungsi login. Di sini nanti akan ada script lumayan panjang untuk mengetes atau mengecek dari hak akses dari admin yang login. Misalkan di sini saya memasukkan username dan password, nanti akan dicek apakah berhasil login atau tidak. Gitu. Kalau salah ya akan salah, nanti hubungannya dengan database yang seperti kemarin sudah kita buat. Nah, itu sementara sampai dengan tampilan login dulu untuk di video kali ini. Nanti untuk halaman selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.